Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari pelajaran ekonomi. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari materi ekonomi. Sebelumnya, perkenalkan, kami beranggota. Saya sebagai Safa Susradinata. Saya Kesya Rizky Amalia. Saya Aulia Yura Radita. Saya Lady Safia. Saya Nafi. Saya Nugraha Saputra. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Ilmu ekonomi. Pasti semuanya sudah sering mendengar apa itu ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan yang terbatas dengan segala cara tingkah laku manusia atas kebutuhan berupa asas-asas distribusi, konsumsi, dan produksi yang tidak terbatas. Atau secara sederhana, ilmu ekonomi dapat didefinisikan sebagai cara kita manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan sumber daya yang terbatas. Pada pengertian ilmu ekonomi, mengapa kebutuhan manusia dikatakan tidak terbatas? Karena dalam ilmu ekonomi hanya dapat memperhitungkan kebutuhan namun juga keinginan. Ekonomi dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Ilmu ekonomi deskriptif, mengandung kata deskriptif. Ilmu ekonomi mendeskripsikan dengan melakukan analisis terhadap fakta. Dan yang kedua, ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori merupakan analisis ekonomi yang berupa menjelaskan pengertian serta hubungan sebab akibat dalam kegiatan perekonomian dan cara kerja sistem ekonomi. Dan yang ketiga, ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan merupakan analisis ekonomi yang teori atau praktis yang merumuskan kebijakan-kebijakan, pedoman atau standar kegiatan ekonomi dan menangani masalah ekonomi tertentu. Prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah paduan dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk menemukan perbandingan yang rasional antara pengorbanan dan pendapat, atau secara sederhana dapat dilakukan membandingkan keuntungan dan kerugian dari suatu kegiatan ekonomi. Prinsip ekonomi timbul karena pada dasarnya manusia ingin keuntungan dari setiap tindakannya. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi. Prinsip ekonomi yang perlu dipertimbangkan seperti bahan baku. Kemudahan bahan baku didapat atau tidak, modal, keahlian, dan harga jual. Distribusi. Prinsip yang perlu dipertimbangkan dalam distribusi yaitu berbagai biaya penyaluran seperti biaya pengiriman atau transportasi, pelayanan distribusi, dan infrastruktur. Konsumsi. Prinsip yang perlu dipertimbangkan dalam konsumsi yaitu seperti kualitas barang dan jasa serta harga belinya. Ada juga alat pemuas kebutuhan. Dalam ilmu ekonomi, kebutuhan manusia dapat dipuaskan dari benda-benda yang dimaksud terdiri dari 2 bentuk, yaitu barang dan jasa. Berikut jenis-jenis benda pemuas kebutuhan berdasarkan 1. Berdasarkan cara mendapatkan, dan yang kedua, berdasarkan kegunaannya. Ketiga, berdasarkan proses produksinya, dan yang keempat, berdasarkan hubungan dengan benda lain. Kemudian ada contohnya. Yang pertama, berdasarkan cara mendapatkan. Benda ekonomi, benda yang membutuhkan pengorbanan, benda bebas, benda yang tidak butuh pengorbanan. Dan yang kedua, berdasarkan kegunaannya. Benda konsumsi, benda yang kita beli untuk kita pakai, dan benda produksi, benda yang dibeli untuk memenuhi kebutuhan produksi. Dan yang ketiga, berdasarkan proses produksinya. Barang mentah yang berbentuk bahan baku, barang setengah jadi sudah diproses namun belum siap dikonsumsi, dan barang jadi. Kemudian berdasarkan hubungan dengan benda, ada barang substitusi, barang pengganti, dan barang komplementer, barang pelengkap. Kemudian juga ada jenis-jenis kebutuhan ekonomi. Yang pertama berdasarkan intensitas, berdasarkan waktu, berdasarkan sifat, dan berdasarkan subjeknya. Berdasarkan intensitas, 1. Kebutuhan primer seperti kebutuhan sandang pangan dan papan. Yang kedua, kebutuhan sekunder seperti
alat komunikasi, alat transportasi, dan yang lainnya. Dan yang ketiga, kebutuhan tersier, kebutuhan barang mewah seperti mobil perhiasan, dan masih banyak lagi. Kemudian ada berdasarkan waktu, seperti sekarang dan masa yang akan mendatang, dan berdasarkan sifat, seperti kebutuhan jasmani dan rohani. Kemudian yang terakhir adalah berdasarkan subjeknya. Yang pertama, individual, kebutuhan yang kita gunakan sendiri, dan yang kedua, kolektif, kebutuhan yang kita gunakan secara bersama-sama. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Kita semua memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Misalnya, kita membutuhkan pakaian. Tapi, kebutuhan pakaian kita yang tinggal di Indonesia dengan kebutuhan pakaian orang yang tinggal di kutub berbeda, karena menyesuaikan dengan faktor. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Yang pertama adalah kondisi cuaca atau kondisi alam. Yang kedua adalah peradaban. Yang ketiga, agama dan kepercayaan. Dan yang keempat adalah budaya dan adat istiadat. Sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah suatu sistem atau mekanisme yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi yang umum untuk menyelesaikan berbagai masalah pokok ekonomi. Sistem ekonomi ini dibagi menjadi 4 jenis, yaitu pertama ada sistem ekonomi tradisional. Dalam sistem ini belum memiliki pembagian kerja dan biasanya diterapkan pada zaman dulu. Karena sistemnya sangat sederhana, di mana setiap orang memenuhi kebutuhannya masing-masing. Sistem ekonomi terpusat. Kedua ada sistem ekonomi terpusat. Pada sistem ini segala kegiatan ekonomi atas segala, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi, merupakan tanggung jawab penuh oleh satu pihak, yaitu pemerintah. Ketiga ada sistem ekonomi terbuka atau pasar bebas. Pada sistem ini peran dari pihak swasta sangat tinggi, baik dari segi produksi dan distribusi. Akibatnya akan muncul persaingan dengan berbagai cara. Dan terakhir ada sistem ekonomi campuran. Campuran dari sistem ekonomi terpusat atau komando dengan sistem ekonomi terbuka atau pasar besar. Pasar dan aktivitas ekonomi. Pertama ada pasar monopoli. Pasar monopoli ini adalah suatu bentuk pasar ketika hanya ada satu penjual atau pembeli, sehingga penjual atau pembeli tersebut dapat menentukan harga pasar. Kedua ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli ini adalah suatu bentuk pasar ketika hanya ada beberapa penjual dengan jumlah yang banyak. Dan terakhir ada pasar monopolistik. Pasar monopolistik ini disebut juga pasar persaingan monopoli. Di ilmu ekonomi juga memiliki kelangkaan akibat sumber daya alam yang terbatas, sedangkan kebutuhan kita sebagai manusia yang tidak terbatas, maka terjadilah kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia. Skala prioritas merupakan urutan membedakan kebutuhan manusia berdasarkan tingkat urgensitasnya atau tingkat yang diutamakan sebagai berikut. 1. Penting dan mendesak. 2. Penting tapi kurang mendesak. 3. Tidak penting tapi mendesak. 4. Tidak penting dan kurang mendesak. Skala prioritas ini dapat membantu kamu dalam menentukan pilihan dengan membedakan mana kebutuhan yang mendesak dan penting, mana yang tidak. Di materi ekonomi ada sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan sumber-sumber yang akan memenuhi kebutuhan kita yang ada di dalam ilmu ekonomi dibagi menjadi 2, yaitu pertama, secara sederhana dapat diartikan sebagai sumber yang ada di dalam yang bisa habis atau terbatas. 1. Sumber modal. 1. Berdasarkan wujudnya terdiri dari sumber daya yang berbentuk uang. 2. Berdasarkan sifat terdiri dari sumber daya alam tetap. 3. Berdasarkan bentuknya terdiri dari sumber daya modal yang terlihat. Biaya peluang. Dalam menentukan pilihan berdasarkan skala prioritas, ada yang namanya biaya peluang atau opportunity cost. Biaya peluang merupakan biaya yang timbul atau harus dikorbankan akibat seseorang memilih peluang atau kebutuhan yang dianggap paling terbaik daripada pilihan yang ada. Berikut adalah biaya peluang. Jadi, berikut adalah contoh soal. Sebuah kantong berisi 5 bola biru, 2 bola merah, 3 bola kuning diambil sebuah bola. Cek peluang terambil bola biru atau kuning adalah, pertama ada soal pertama jumlah bola. Jadi, semua jumlah bola ditambah, yaitu 5 ditambah 2 tambah 3 sama dengan 10. Nah, jadi untuk soal nomor 2, peluang bola biru. Jadi bola biru itu jumlahnya 5. Jadi 5 per 10. Nah, jadi untuk soal nomor 3 ada soal peluang bola kuning. Sama dengan soal nomor 2. Jadi
jumlahnya 3/10. Kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ada peluang bola biru dan kuning. Jadi 5/10 ditambah dengan 3/10 dan hasilnya 8/10. Kita sederhanakan menjadi dibagi 2, yaitu 4/5. Jadi jawabannya 4/5. Tindakan ekonomi adalah usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan secara umum. Tindakan ekonomi terdiri dari 2 jenis, yaitu pertama, tindakan ekonomi rasional adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Kita memutuskan dan memilih suatu hal. 2. Tindakan ekonomi irasional adalah tindakan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan beberapa faktor seperti keuntungan, prioritas, dan pertimbangan lainnya. Permasalahan pokok ekonomi. Permasalahan pokok ekonomi yang dialami manusia adalah terjadinya akibat sumber daya manusia tidak terbatas. Secara garis besar, permasalahan ekonomi juga dibagi menjadi 2, yaitu masalah ekonomi klasik. 1. Masalah produksi, yaitu masalah proses pengelolaan sumber daya yang terbatas. 2. Distribusi, masalah dalam proses penyampaian benda yang sudah diproses. 3. Konsumsi, masalah dalam proses untuk mendapatkan benda pemuas kebutuhan. 2. Masalah ekonomi modern. 1. Apa benda yang perlu diproduksi sesuai dengan kebutuhan manusia. 2. Bagaimana proses produksinya, gimana pembuatannya, karena hal ini perlu dihitungkan. 3. Untuk siapa, karena kebutuhan manusia berbeda-beda atau bias dikatakan target pasarnya. Keuangan. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat berupa bentuk simpanan. Jenis bank adalah bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Berdasarkan prinsip syariah jadi dibagi 2, yakni konvensional dan syariah. Konvensional adalah bank yang menggunakan sistem yang berlandaskan pada hukum positif yang berlaku di suatu negara. Syariah, bank yang menjalankan aktivitasnya sesuai dengan agama. Industri keuangan non-bank, yaitu jenis-jenis IKNB. 1. Asuransi. 2. Lembaga pembiayaan. 3. Dana pensiun. 4. Teknologi finansial. 5. Lembaga jasa keuangan khusus. 6. Lembaga keuangan mikro. Modal. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterlibat serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Manfaat dari keberadaan pasar modal adalah menyediakan sumber pembiayaan atau jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus, memungkinkan alokasi dana secara optimal. Tujuan pasar modal adalah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penghimpunan dana. Fungsi OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan. Kewajiban 1. Kewajiban pemenuhan modal minimum bank. 2. Sistem informasi perbankan yang terpadu. 3. Kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing. 4. Produk perbankan atau transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya. Misi utama OJK 1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Misi utama OJK 2. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Misi utama OJK 3. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.